Yang bayar siapa? Buruh kan? Ya. Enggak, kalau ini enggak, pemerintah kasih. Tapi kemarin kuota untuk LPPP pun nggak kuat pemerintah. Nanti kita jelaskan. FLPP kan yang bicara Satu lagi, hal lain lagi. Nanti Betul. FLPP kita ngomong hal yang lain, Ya. jadi biar clear. Oke. Jadi ini mengubah juga postur APBN ini berarti subsidinya kan selama ini subsidi untuk biasanya ke petani untuk ya petani lah kebutuhan pupuk seperti itu. Ini tapi juga ada lagi kebutuhan rumah gitu kan bisa dibilang kan. Jadi rumah tidak bisa lagi dilihat sebagai elemen yang untuk inventaris gitu, investasi gitu sebenarnya kan bisa dibilang begitu gitu Pak. Jadi sekarang harus dilihat sebagai elemen dasar dia, gitu kan? Pengentasan kemiskinan. Ya kan di pasal 28 ayat 1 itu kan lahirnya Tapera dari situ. Pemerintah berhak untuk berwajib, ya kan? Tapi kita jangan bahas ke sana lah. Ya. Kalau kita sekarang pertanyaan tadi, APBN ada nggak? Ya gimana nggak ada? Ya. Come on. Saya kan ngomong di awal. Apa yang dihasilkan dari 21,3 tadi? Adanya PDB tercipta, PDB, ya. adanya GNP, adanya income per kapita nasional naik, adanya pertumbuhan ekonomi, turunnya angka kemiskinan, kekuatannya pembiayaan perbankan. Nah kalau kita bicara ekonomi, dengan turun kemiskinan kan tambah turun inflasi. Kalau inflasi turun kemana? Itu kok satu negara semua bernegara itu mengubah atau berlomba-lomba untuk menekan angka inflasi, mengangkatkan pertumbuhan ekonomi. Iya. Setelah itu ada investasi masuk. Nah, ini maka kita klaim Pak Prabowo bilang ini subsidi produktif. Nah, kalau sekarang yang pernah ada nggak kita uangnya? 400 triliun kita berikan subsidi pada energi. Kita dapat apa? Kita dapat apa? Saya tanya. Ya. Maka kita beranikan diri di Satgas mengatakan ini adalah subsidi produktif. Iya kan? Iya. Walaupun Dan ini kita Pak Prabowo menjadi presiden ke-8 yang adil, maha adil. Berangkat dari pasal 5 keadilan sosial. Iya kan? Untuk menerjemahkan arti dari pasal 33 ayat 3 dengan seutuhnya. Sebenarnya apa? Itu melanggar GBHN kalau nggak dijalankan. Undang-undang dasar gitu ya. Tapi kemarin kan Menteri PKP mintanya 50 sekian T kan anggaran. Iya. Nggak, jangan bicara itu dulu, nanti bagaimana lahirnya anggaran saya ceritakan. Iya kan? Artinya kan 2 kali dari yang disebutkan tadi. Nanti saya ceritakan itu Iya, ya. memang Jadi 3 kan juta sekarang hanya. tentang 3 juta, lahirnya 3 juta, angka 3 juta itu adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan 25 juta yang dimulai 3 juta. 3 juta. Iya. Gitu. Artinya kalau boleh cari ini sebenarnya bukan 3 juta. Enggak dong. Ya. Berarti 3 juta dan masih banyak lagi sebenarnya yang lain gitu. Ini 3 juta sebenarnya subsidi pemerintah. Harusnya 25 juta. Ya kan? Total kemiskinan 25 juta itu 25 Ini juta. masih- Kemiskinan 30 juta 30 juta. Diselesaikan berapa? Pak Prabowo memulai menjadi presiden yang memulai program ini. Dengan angka 3 Contoh BLT dulu, Iya. Pak SBY kan yang memulai. Iya. Dilanjutkan nggak sama Pak Jokowi? Enggak. Dilanjutkan. Oh, iya. Ya, ada beda ininya. Tidak benar. Dilanjutkan. Nah, Pak Prabowo menjadi inisiator dalam rangka pengentasan kemiskinan, ya kan, berdasarkan keadilan. Iya kan? Dia harus adil. Ya, oke. Bayang ya. Ini ada, jadi banyak lagi nih pertanyaannya. Pertanyaannya, saya nggak tahu dia memulai dari mana nih. Dari tadi 3 juta, ada perkotaan 1 juta, perumahan pedesaan 1 juta, pedesaan 1 juta. Itu juga. Nah itu bagaimana pembagiannya? Satu itu. Yang kedua, ini desa yang membangun kan? Ini untuk pedesaan terutama ya Pak ya? Iya. Terutama untuk pedesaan. Siapa yang membangun? Dan apakah rumah itu istilahnya dengan subsidi itu ini agak bodoh-bodohan aja. Ini pemerintah kasih saya berikan uang untuk membangun atau ada institusi tertentu untuk membangun. Nah, bagaimana Pak? Jadi begini,
Menarik ya. Siapa yang membangun? Tadi kan Pak Prabowo udah bilang, Nggak yang boleh. membangun Dari- harus UMKM, masyarakat desa. UMKM itu BUMDes boleh nggak disebut? Boleh saja, tapi saya nanti kita diskusikan. Ya, oke, Saya itu- tidak ya. ini Ya. kan BUMDes ya, Iya. UMKM. Sekarang saya tanya nih ya, saya numpang tanya ya. 80% gedung megah ini di Indonesia, di Jakarta. Ya bangun siapa sih? dari Tasik, Hah? dari desa-desa itu. Loh iya nggak, katakan Iya. Ciputra, oke. Iya. Iya kan? Pak Aguan, oke. Heeh. Pernah lihat Pak Aguan sama Ciputra bangun? Iya. Tukang kan? Dari mana tukang? Oke. Iya. Dari mana saya tanya? Dari desa-desa. Dari desa. Mereka mengubar di sini. Kan pemain properti juga tahu lah ya, di properti kan dia mengejar 250.000 sampai 300.000 upah per hari. Tapi berapa yang dikeluarkan untuk living cost di Jakarta? Pernah mencong nggak tuh gedung? Enggak kan? Pernah roboh nggak rumah yang dibangun sama tukang-tukang desa itu? Tidak. Nah sehingga Pak Prabowo itu menciptakan kepastian di desa. Ini dalam rangka satu apa lagi? Ini program lagi. Satu programnya menyelesaikan beberapa program. Urbanisasi. Urbanisasi itu terjadi kenapa? Orang mencari kepastian Iya. ke kota karena tidak ada kepastian di desa. Memecahkannya bagaimana? Ciptakan kepastian di desa. Disitulah Pak Prabowo mengharuskan UMKM atau pelaku usaha kecil di desa yang berhak untuk menjalankan itu. Jadi kontraktor. Sehingga kalau ada kepastian dia balik nggak? Iya udah Balik. Tapi bukan kita bilang Jakarta kosong, tidak. Ya. Karena apa? Begini, teman-teman. 3 juta ini jangan dipikir dibangun dalam satu lahan tanah bangun 3 juta. Iya. Inilah kawan-kawan kita kan selalu mikir Iya. begitu. Iya. Ya kan? Saya diajakin taruhan gitu. Saya berani. Ya kan? Bukan apa-apa. Jadi kalau kita bagi ada 75.000 kan dari Ya. desa Heeh. sekarang banyak klaim 80.000 atau Ya. 75.000. Kita anggap 75.000 lah. 5.000 lah. Kalau 3 juta itu aja lah kita anggap ya. Bagi 25.000. Itu satu desa berapa? 25 unit rumah. 25 unit. 25 unit saya tanya lagi, berapa lama bangun 25 unit rumah? 6 Berapa lama? bulan, 6 bulan selesai. Nggak ada, 4 bulan paling lama. Oke. Pertanyaan lagi, ada nggak tukangnya? Ya ada. Di situ tukangnya. Saya balik lagi cerita ya. Kadang-kadang orang bicara tentang desa hanya bisa bicara tapi tidak pernah di sana. Kami, saya ketua pembina pariwisata, saya datang ke desa sampai ke Papua dari tahun awal 2000. Saya ke Indonesia, saya lihat bagaimana kehidupan orang di desa. Kalau dia bangun rumah, memang dia ada kontraktor. Bangun sendiri. Bangun gotong sendiri. royong. Bangun sendiri. Sehingga kalau kita bicara properti, kita harus paham tentang properti. Dan sekarang saya lihat tidak ada paham. Bang, kenapa udah ngomong desa? Itu kebutuhan masyarakat desa itu seperti yang Satgas bayangin nggak? Perumahannya itu seperti apa gitu, ukuran rumahnya. Kita jangan bahas itu dulu. Ya, detailnya itu kan. Nanti ya, makanya saya mau dalam diskusi ini harus Oke. kita parsial ya. Oke. Jadi gini, sekarang siapa yang membangun? Terjawab ya. Ya. Oke. Seneng dong dia. Dia nggak usah ke kota lagi, dia punya kerjaan. Dan Ada itu 4 kerjaan. bulan selesai, dia bisa ke kota lagi. Ya, itu 4 bulan. Kalau 25 satu desa, jadi per rumah per desa tuh 25 unit rumah. Susah nggak? Nggak susah. Katakan juga 1 tahun selesai nggak nih? 3 juta selesai. Kalau satu desa ini tidak ada, satu desa ini dapat borongan, dapat 50 lebih, dapat rezeki dia. Jadi kita bicara tentang itunya. Nah nanti modelnya apa? Kita bahas dalam segmen berikutnya. Ya. Karena pemerintah tidak mengatur bentuknya. Ini arahan Satgas ya. Jadi jangan Pak, saya dengarnya begini-begini. Oke. Ini yang diarahkan oleh Satgas. Pemerintah tidak mengatur pembangunannya. Pemerintah cuma menjamin pembayarannya. Artinya sekarang Anda dapat subsidi bensin, diatur nggak harus di gudang peluru? Belinya di mana aja, mau di puncak, di Bandung. Mobilnya seperti apa gitu, bebas. Sama. Iya. Sama. Yang penting harganya masuk. Pemerintah memberikan jaminan pembayaran. Oke.
Pak Prabowo mengangkat derajat orang yang tidak punya itu bisa memilih. Iya kan? Nah, bagaimana sih? Tapi kami atur. Kami aturnya bagaimana? Karena Pak Prabowo dan Pak Hasim ya sebagai ketua kita, Pak Hasim Hadijoyokusumo minta Pak Boni bagaimana, tolong bilang sama kawan-kawan, masih kita pegang kearifan lokal bentuk rumah itu. Ya, kalau orang Padang ada tradisionalnya Padang masih ada lah, ya kan, Toraja, ya kan, Kalimantan. Nah, namun kan kami berpikir kalau kami desainin atau didesainin mereka sesuai yang mereka minatnya. Iya, itu. Akhirnya kami usulkan kepada BTN ya, Pak Dirut BTN ya, Pak Nixon, kami di Satgas mengimbau untuk BTN sebagai perbankan yang memberikan pembiayaan untuk mengambil inisiatif melakukan sayembara. Sayembara kalau kita ada 38 provinsi mungkin ada 38 universitas mungkin kurang lebih ya. Nah, berikan sayembara kepada universitas itu di sipil bagaimana dia mendesain. Ya, mendesain nanti ditentukan oleh masyarakatnya mana saya katakan kalau di Sulawesi, Unhas katakan ya, dibikin. Nah, nanti diambillah satu kayak pemilihan ya. Nah, masyarakat memilih katakan desain si A yang menang gitu, yang bagus. Nah, itu kan artinya desain yang telah ditentukan, spek yang sudah ditentukan. Nanti pemenangnya diberikan hadiah oleh BTN. Dan itu sesuai kebutuhan masyarakat desa. Ya, karena itu keinginannya mereka. Jadi nggak kita bilang lagi, loh kan kalian yang menentukan memilih. Ya kan, dengan rambu, spek dan harga. Kalau saya sendiri di Satgas, harga itu nggak ada masalah. Nggak harus 100 juta. Jadi bisa lebih, bisa kurang? Loh, kenapa enggak? Kenapa enggak? Kalau saya, dia mau beli rumah yang 150 juta, ya tinggal tambah aja kan. Syarat dari orang yang dibilang bankable, ini kan masalahnya bankable atau tidak? Sekarang saya tanya, apakah orang desa ini orang tidak mampu? Enggak juga. 80% itu adalah ORH. Ya. Untuk orang pergi haji itu dari desa. Dia bayar 10 tahun lagi baru berangkat. Jangan pernah undermine orang desa. Ini yang kita, para ekonomi kita, ya, semuanya selalu undermine ya, menganggap remeh. Jadi desa itu adalah kekuatan ekonomi sebenarnya. Ya, jadi buat saya bikin aja kalau ada 150 juta. Masalahnya itu dia tidak ada slip gaji. Jadi karena udah ada dari Kepres itu atau Pepres itu memberikan jaminan cicilan 600.000. Kalau dia mau nyicil 1 juta boleh nggak? Boleh. Kalau dalam perbankan finance 60% dia sudah terjamin, dia bankable nggak? Bankable. Artinya dia nambah 400.000 kan? Kalau 400.000 per hari disisihkan berapa? 10.000. Pendapatan orang desa sekarang sehari berapa? 75.000 minimum. Apakah itu berlebihan? Tidak. Itulah Pak Prabowo melihat bagaimana dia menghidupkan sendi-sendi ekonomi secara nasional. Artinya angka 3 juta itu kalau dibanding dengan 25 juta kemiskinan, angka kemiskinan tidak ambisius dong 3 juta itu? Enggak. Yang bilang ambisius siapa? Kita bilang ambisius karena sehari harus 8.000 unit. Loh, sekarang saya tanya, sehari 8.000 nggak? Enggak kan? Kan saya tanya tadi, pas setelah dibagi 3 juta itu kepada 75.000, satu desa itu 25 rumah. Dari mana sehari 1.000? Tapi kalau 25 itu sehari jadi 1, ya 75.000. Tapi kan nggak mungkin sehari bisa jadi rumah. Jadi mengartikannya, ya memahaminya. Tapi saya bisa paham karena belum ada penjelasan. Betul. Jadi nanti kami juga mintalah dengan Pak Hasim sebagai Ketua Satgas akan membuat satu konferensi pers ya, statement dihadiri nanti biar jelas, jangan simpang siur. Tapi sekarang bisa diwakili oleh saya. Yang saya jelaskan adalah 3 juta itu adalah dibagi katakan 75.000. Itu adalah hanya 25 unit rumah. 25 unit rumah itu kalau dibangun itu saat paling lama tuh 5 bulan. Ya kan? Arti gampang apa sulit? Gampang kan?
Satu desa itu merasa bersyukur dia dapat orderan tuh. Kalau 25 katakan harga rumah 100 juta lah ya, nggak usah lebih-lebih ya. Kan 2,5 miliar tuh. Benar nggak? Dia punya untung 20%, 18 juta kan. Berlomba-lomba tuh patungan mereka. Bang, sedikit aja, gak detail dikit untuk desa. Itu 25 unit per desa, gimana menentukan siapa yang berhak? Ini secara apa ya? Secara hukum pasar itu kan lahir. Bukan kades yang menentukan ini dapat ini enggak gitu Kan enggak? berdasarkan orang miskin, data Kan orang nanti miskin. mereka daftarkan. Udah BRT aja bocor, Iya. itu juga. Iya. Enggak, itu kan akan mereka daftarkan. Maka nanti kan Satgas akan memberi satu sistem namanya dashboard ya, online dashboard kepada meja presiden. Nanti kan kita bicara teknisnya. Sekarang kan kita tanya dulu gini, jangan bangun siapa yang bangun, siapa yang berhak. Iya. berhak. Iya. Yang orang miskin ini siapa? Itu tadi saya bilang Pak Budiman Sujatmiko memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dia nanti setiap kepala desa itu harus mengajukan siapa warganya yang dianggap miskin yang masuk kriterianya. Makanya kan kita harus tahu dulu nih, kita Yang bikin dulu kriteria dulu. postur kemiskinan itu harus ada. Oke. Kalau enggak semua ngaku miskin nih, Iya. supaya Iya, dapat betul. rumah. Dapat rumah. Iya, betul. Kan itu. Sehingga postur kemiskinan itu ditetapkan oleh Pak Budiman Sujatmiko, ya kan. Secara nasional ini yang disebut kriteria kemiskinan. Nah itulah nanti para kepala desa mengusulkan, ya kan. Setelah mengusulkan kan kita harus tahu benar nggak, kita verifikasi. Oke. Nah itu dengan menggunakan Babinsa, ya supaya objektif. Oke. Ya. Ya, sebab setiap program IT atau apapun yang Tapera miliki, BTN miliki, itu kan yang mengupload kan pengembang, benar nggak? Iya. Subjektif dong. Si rank segala macam. Makanya sekarang kita usulkan bagaimana melibatkan Babinsa, kayak dulu Manunggal Abri ya. Kita berdayakan dong. Mereka kan ada di mana-mana, sehingga mereka melihat, oh si Amir ini telah termasuk kriteria. Dia kan cuma ngecek 25 orang. Dia upload gitu. Cari 25 itu. Nah setelah itu terverifikasi, nama-nama itu yang diberikan kepada BTN, Iya. yang entitled, Ya. yang berhak menerima. Ya. Nah kalau sudah berhak menerima, dia tinggal pilih. Nah katakan di Jawa Tengah, ya kan, mana yang setelah menang tuh desainnya, speknya kan itu. Nah nanti akan hadir tuh pengusaha di desa, ya kan, dia mengusulkan saya mau bangun kan gitu. Dia akan membangun, diawasi awalnya dengan BUMDes nggak apa-apa, tetapi harus UMKM. Ini pengembang baru di desa nih. Loh, Nanti. jelas ini adalah program ekonomi yang paling nggak belum pernah ada ini. Satu kebijakan tuh menggerakkan segala lini ekonomi. Bayangin kalau satu desa ada 2 pengembang, atau katakan 1 lah, dalam 1 tahun lahir 75.000 Atau berapa baru? entrepreneur baru. Mahal. Itu bisa bikin himpunan pengusaha muda desa tuh. Iya. Pak, Ray langsung kalah tuh. Ray 8.000. Udah bikin sekarang ini langsung orang desa-desa. 25.000 ya? Nah, ini fakta yang harus kita lihat. Iya. Ini yang membedakan Pak Prabowo dengan yang lain. Oke. Iya. Ya kan, beliau itu membuat satu program sasarannya jelas. Oke. Dengan Rp1 beberapa masalah selesai. Oke, Pak, tadi 3 juta Bapak tadi sudah dibagi ya. Dan tapi intinya kan sebenarnya ini rumah untuk rakyat yang miskin, bisa dibilang gitu. Itu kan tidak usah dengan kriteria tertentu juga, tidak harus juga dibedakan antara kota, desa, pesisir gitu. Kenapa nggak dibikin saja 3 juta rumah untuk rakyat miskin? Loh, emang Jadinya, betul? ya tapi kan ada 1 juta rumah di kota. Bukan, ya. dimulai. Pak Prabowo kan mengimbau untuk dimulai, diusahakan di pesisir dan di desa. Kan saya bilang tadi, kemiskinan itu diyakini, ya kan, kalau kita bicara persentase 80% berada di keperdesaan dan di pesisir. Karena pesisir nggak ada orang lapangan kerja, Oke. ya kan. Jadi bukan emang sebenarnya buat orang miskin,
tapi didahulukan di pesisir dan di desa. Jadi Kalau di kota kan nggak ada. Nanti kita bicara kota ya. Itu yang buat high rise ya. Iya. Itu kita sebut loren. Iya. Ya, apartemen ya. nah berarti 3 juta itu hanya untuk enggak, maksudnya 3 juta itu memang hanya untuk di desa atau untuk tahun pertama saja di desa atau yang tadi Itu untuk orang miskin. untuk orang miskin semua dimanapun. Sekarang Mbak yakin orang yang di kota ini semua punya KTP Jakarta? Enggak. Nah, Tapi kan ada warga miskin kota tuh kan ada. Kita juga harus tahu gitu bahwa banyak juga perumahan. lo dia akan dapat, Oke. tetap akan dapat. Dengan Semua kriterianya. dengan tadi kriteria Oke. setelah terverifikasi semuanya seluruh rakyat Indonesia. Oke. Mau dia tinggal di gunung, mau dia tinggal di kota, kan gitu. Tetapi mereka memang benar warga. Iya, oke. Gitu. Bang, boleh ditegasin nggak kalau untuk di pedesaan nih, pesisir tadi, peran developer boleh nggak dibilang nggak ada? Emang ada? Nggak ada, dia di perkotaan aja. Iya. Oke. Kenapa? Nah, Karena Nah, saya sebutkan nih. Konsep Pak Prabowo memaksa negara akhirnya mengeluarkan, kalau kita angkat 25 juta, 2.500 triliun, betul nggak? Kalau kita anggap 100 juta aja. juta ya. Pak Prabowo itu saya bilang tadi jenius. Dia memikirkan dengan satu kebijakannya seluruh masalah ada. Tadi hidupnya pundi-pundi ekonomi di desa semua. Itu dia bilang lagi. Oke, sekarang ini harus dilakukan di desa ya. Kalau 25 juta itu 2.500 triliun nggak? Kalau 100 juta. 1 juta, ya. Uang negara ya. ya, ya. Jadi konsep Pak Prabowo memaksa negara untuk menghembuskan nilai ekonomi 2.500 triliun. Kalau dia punya untung 20% berapa? 500 triliun nggak? Kalau 500 triliun, saya tanya, kalau Mbak dapat untung 200 juta, Mbak akan buka 50 juta warung, 50 juta salon, 50 juta lagi untuk usaha yang lainnya. Dalam 1 tahun akan menjadi berapa? Bisa mendapat 700 juta. Nah, kalau di desa ada Mas Trio, begitulah akan lahir berapa kekuatan ekonomi dalam 5 tahun? Bisa 1.000 triliun. Iya. Nah, kalau 1.000 triliun, sebenarnya Pak Prabowo memprotek siapa? Memprotek pengembang menengah ke atas. Disitulah by 5 years later, pemain MBR dan FLPP bisa masuk ke desa karena mereka punya daya beli. Betul tidak? Kalau sekarang kemana? Pasarnya lebih besar nih. Backlog 9 juta. Iya. Iya, Iya. iya. Setelah selesai bisa kemana? Setelah 10 tahun. Saya cuma tanya. Iya, iya, iya. Kalau desa ini ada kekuatan daya beli dari kemarin-kemarin teman-teman udah ke desa kan? Kenapa nggak ada? Ada. Iya, iya, iya. Nggak ada daya beli. Nah, ini yang dipikirkan, yang kita bilang keberlanjutan. Kenapa? Karena properti ini adalah drive growth yang paling efektif. Iya, iya. Yang telah dibuktikan di tahun 90 7,2%. Nah, sekarang Pak Prabowo memikirkan itu. Jadi setelah 10 tahun atau 15 tahun, ya kan? Iya. Ini blue ocean ini. Iya, iya, iya. Oke. Yang sekarang hanya tersentralisasi di Jakarta, Surabaya, di Medan, perkotaan, iya. Lampung, Medan, Iya, iya. Oke. Ujung Pandang. Betul kan? Iya, iya. Itu targetnya Pak Prabowo. Bang, dikit. Tadi yang kalau asumsi 100 juta tadi itu nanti yang mencicil warga desa nih, kalau kita contoh desa nih. Ke Kenapa? bank. Kan negara. Jadi nggak ada cicilan nih kan? Nggak ada kecuali dia beli lebih. Iya. Kan dikasih pagu 600.000. Oke. Ya dong. Iya. Ternyata lebih dari Iya. 600. Oke, itu cocok. Karena Ya, seperti- warga desa mungkin untuk cicil Iya. berat lah kan? Iya, jadi kan Nggak mau mungkin maksudnya. Bukan kan begini, dalam kita bicara bagaimana dia bisa mendapatkan entitled to get the credit kalau dia bankable. Ya. How dia become bankable kalau dia dijamin cicilannya Dijamin. atau 60% dia telah memiliki income, kepastian income. Iya, iya. Nah, kalau dia mau ambil yang 1 juta sebenarnya kan dia dapat dari negara 600.000, dia sudah entitled untuk mendapatkan itu. Karena sisa 400.000 itu cuma 10.000 kok per hari, 15.000. Ngerokok berapa? Orang desa ngerokok nih, ngerokok berapa? Sehari Iya, iya. 20.000, sebulan berapa? 600.000. Bang, saya boleh nggak bilang gini,
kalau target 3 juta ini karena untuk pengentasan kemiskinan, solusi untuk backlog udah otomatis selesai dong harusnya ya? Boleh bilang gitu nggak? Belum, nggak bisa dong. Nggak kait ke sana dia. Apakah backlog yang pernah dibuat orang Indonesia itu berdasarkan angka kemiskinan? Kan tidak. Saya juga nggak tahu tuh kriterianya backlog yang 9 juta dari mana. Tanya nih sama pakar-pakarnya nih. Dari Satgas gini bagaimana melihat itu 9 juta? Kita harus tanya ke Pak Panangnya. Angka 9 juta itu kan dari Oke. Iya. Ya. Dari ekosistem. Dan nggak berkurang-kurang. Perbankan ngomong, semua ngomong. Iya. Ya kan, kalau sekarang backlog itu adalah terdiri dari orang tidak memiliki rumah di Indonesia atau orang miskin, ya pasti 25 juta lebih dong. Iya. Betul. Iya kan? Betul. Makanya tadi apakah 25 juta orang miskin ini diberikan rumah akan mengurangi backlog? Tidak tentu. Tidak serta-merta begitu. Iya, tapi menurunkan iya. Ya saya nggak tahu yang 9 juta itu orang miskin nggak gitu. Makanya kan Jadi, saya bukan Satgas yang mengatakan 9 juta. Iya. Saya nggak mau membuat satu statement yang parameter angka itu bukan yang kami buat. Oke. Jadi yang jelas dari 25 jutanya itu sebenarnya ya. Iya, kan kita bicara orang pengentasan miskin ya. kemiskinan. Kemiskinan itu parameter yang paling terdekat, yaitu kembali kita bilang adalah pelanggan PLN KWA 450, ya kan? Ya, dari situ. Karena ada by name by address, kita lihat dia tidak layak. Tapi permasalahan kita juga, kita belum pernah menentukan postur kemiskinan seperti apa. Iya. Ya kan? Jadi ada PR nih. Iya. Ya, makanya 1 tahun itu Pak Prabowo minta 3 juta dahulu supaya bisa terkontrol. Iya. Oke. Bang, yang sedikit agak membingungkan ini kan Menteri PKP kan udah jalan nih beberapa nggak tahu apa program itu program dari Satgas atau bukan gitu kan. Tapi di masyarakat ini bingung nih, ini programnya bagi-bagi rumah gratis atau mencari solusi pemecahan kemiskinan kalau tadi Abang bilang. Agak beda nih Bang persepsinya dan apa yang dilakukan, gimana Bang?